Jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengirimkan 150 trauma healers atau konselor ke 16 posko pengungsian gempa Cianjur, Jawa Barat. Lalu, bagaimana berlangsungnya kegiatan tersebut? Untuk informasi selengkapnya, berikut liputannya untuk Anda. Suasana berubah ceria. Anak-anak dengan sukacita mengikuti permainan yang diadakan oleh konselor dari mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada Kamis 1 Desember 2022. Selain bermain, anak-anak pengungsian juga belajar mewarnai. Mereka juga semakin antusias ketika para konselor memberikan hadiah kepada mereka. Bentuk trauma healing tersebut diberikan kepada anak-anak guna membantu mereka dalam mengurangi kesedihan dan trauma akibat gempa yang melanda Cianjur pada Senin 21 November 2022. Konselor juga membuka posko trauma healing untuk orang tua. Pada posko ini, sejumlah warga yang didominasi oleh ibu-ibu dan lansia diberikan terapi untuk menenangkan diri agar tidak mengalami trauma mendalam selama tinggal di tenda pengungsian. Warga juga diberikan penyuluhan untuk mengelola emosi dalam menghadapi suasana hati anak-anaknya. Ada perasaan senang gitu, jadi terhibur. Perasaan senang gitu ya. Apa sih harapan saya ke depannya ya, mudah-mudahan cepat selesai dan menjadi pulih lagi lah seperti biasa. Perasaan senang ya, senang, jadi merasa terhibur aja. Jurusan Bimbingan Konseling Islam atau BKI UIN Sunan Gunung Jati Bandung beserta Bimbingan Konseling Agama Islam atau BINKAI dan Yayasan Lizikri bekerja sama untuk memberikan bantuan di 16 posko pengungsian gempa Cianjur. Di antara 16 posko tersebut, yang menjadi fokus penanganan bencana adalah di posko Rancagoong, Warung Kondang, Cugenang, Nagra, dan tempat lainnya yang dipilih berdasarkan fokus penanganan bencana. Tempat-tempat tersebut dipilih berdasarkan tingkat korban yang paling membutuhkan bantuan, dimulai dari lansia, anak-anak, dan juga penyebaran alumni dari jurusan BKI UIN Sunan Gunung Jati sendiri. Data tersebut didapatkan dari asesmen yang dilakukan pada 5 hari sebelum kegiatan tersebut berlangsung. Sedangkan trauma healer yang berjumlah 172 ini terdiri dari 170 mahasiswa dari jurusan Bimbingan Konseling Islam dan 2 orang pembimbing atau dosen. Selain menyelenggarakan trauma healing, sebanyak 40 sembako juga diberikan kepada korban gempa Cianjur. Nah, untuk 40 pieces sembako yang kita sebar, salah satunya adalah kepada mahasiswa UIN, ya, mahasiswa UIN yang terdampak bencana. Yang kedua, mahasiswa prodi BKI yang terkena dampak bencana, dan juga kepada alumni yang terdampak bencana, serta kepada mitra-mitra BKI yang juga terdampak bencana. Itu dikhususkan untuk sembako yang 40 pieces. Nah, yang 160 pieces itu diperuntukkan bagi masyarakat Cianjur, tidak semuanya kena yang terdampak itu kita berikan, terutama yang kita alokasikan 160 pieces. Trauma healing adalah suatu proses pemberian bantuan berupa penanganan untuk mengatasi gangguan psikologis, gangguan kecemasan, panik, dan gangguan lainnya karena lemahnya ketahanan fungsi-fungsi mental yang dimiliki individu. Hal tersebut penting diberikan kepada korban gempa agar tidak mengalami trauma yang berkepanjangan. Selain itu, dengan adanya trauma healing ini, diharapkan dapat meringankan beban korban yang terdampak gempa dan membantu masyarakat untuk bisa bangkit kembali. Bencana gempa beberapa waktu lalu masih menyisakan trauma yang mendalam. Oleh karena itu, trauma healing mampu menjadi salah satu bentuk bantuan yang dapat kita berikan. Mari terus ulurkan tangan terbaik untuk membantu saudara kita di Cianjur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
Saya Dewi Lugina dari Cianjur, Jawa Barat, Tim Liputan Bandung Akad TV melaporkan.